Baik, pada praktikum kali ini kita akan melakukan perhitungan waktu dan amplitudo, terutama dalam konteks osilasi. Nah, langkah pertama yaitu kita akan tempatkan wadah kosong ini di atas baskom berisi air. Taruh baskom berisi air. Kemudian kita dapat melakukan 4 kali percobaan, yang dimana percobaan pertama yaitu perhitungan waktu dan amplitudo tanpa beban. Dan kemudian nanti wadah tersebut akan diisi oleh beberapa koin. Nah, di sini ada 5 koin 200 perak. Nah, dan akan kita akan taruh di sini 200 perak sebanyak 5 buah. Lalu kita akan melakukan percobaan ini sebanyak 2 kali pengulangan. Nah, setelah percobaan 5 koin tadi selesai, kita tambahkan 5 koin hingga yang terakhir adalah 15 koin yang ada pada wadah tersebut. Dengan begitu kita akan mengetahui bahwa distribusi beban dapat mempengaruhi rendaman osilasi. Oke, pada percobaan kali ini kita menggunakan beberapa alat dan bahan. Yang pertama itu sini ada baskom yang sudah berisi air. Bisa dilihat sini, dan kemudian kita memerlukan beberapa koin untuk melakukan percobaan ini, dan juga wadah mangkok kecil. Pada percobaan pertama, kita akan melakukan perhitungan waktu dan amplitudo dari wadah tanpa beban. Dengan mengambil 5 amplitudo pertama untuk mengukur waktu. Dari hasil percobaan pertama, kita mendapatkan waktu sebanyak 1,54 detik. Kemudian kita akan melakukan pengulangan percobaan pertama dan didapatkan waktu sebanyak 1,62 detik. Pada percobaan kedua, kita akan melakukan perhitungan waktu dan amplitudo dari wadah dengan penambahan 5 koin ke dalam wadah. Dan didapatkan waktu 1,70 detik. Selanjutnya kita akan melakukan pengulangan percobaan kedua dan didapatkan waktu sekitar 1,78 detik. Pada percobaan ketiga, kita akan melakukan perhitungan waktu dan amplitudo, namun dengan penambahan 5 koin, sehingga menjadikannya 10 koin di dalam wadah. Dan didapatkan waktu sekitar 1,94 detik. Selanjutnya kita akan melakukan pengulangan percobaan ketiga. Dan didapatkan waktu 1,86 detik. Pada percobaan keempat, atau yang terakhir, kita juga akan melakukan perhitungan waktu dan amplitudo dari wadah dengan penambahan 5 koin lagi, sehingga menjadikannya 15 koin di dalam wadah. Dan didapatkan waktu sekitar 2,10 detik. Selanjutnya kita akan melakukan pengulangan percobaan keempat dan didapatkan waktu sekitar 2,02 detik.
Oke, mungkin itu praktikum sederhana yang nanti akan dilanjutkan ke dalam Excel. Taruh. Oke baik, setelah kita melakukan percobaan tadi, yaitu menghitung amplitudo dari waktu dari amplitudo mangkok tersebut yang sudah kita masukkan ke dalam tabel ini dari koin 0 hingga 15. Selanjutnya kita akan menghitung ketiga ini, ada min T per S, T per S, dan T kuadrat per S kuadrat. Nah, untuk cara menghitungnya itu adalah yang pertama adalah min T per S. Min T per S berarti adalah rata-rata dari T1 ditambah T2 ini, lalu kita bagi 2. Jadi 1,54 tambah 1,62 kita tambah, lalu kita bagi 2 untuk mencari rata-rata dari kedua itu. Nah, lalu kita di sini dapatkan nilai 1,58. Nah, kemudian ada T per S. Nah, untuk cara menghitung T per S sendiri itu adalah dari min T per S ini 1,58 kita bagi dengan 5. Kenapa kita bagi dengan 5? Karena kita melakukan perhitungan amplitudo dengan amplitudo 5 kali untuk mencatat waktu yang ada di sini. Lalu jadi 1,58 kita bagi menjadi 5, yaitu ada 0,316. Nah, setelah kita dapat T per S-nya, sekarang kita menghitung T kuadrat per S kuadrat. Seperti namanya, T kuadrat per S kuadrat. Jadi, T per S ini kita kuadratkan. Jadi, 0,316 kita kuadratkan. Lalu kita dapatkan nilai 0,0998. Nah, jadi koin 0 di sini sudah datanya sudah terpenuhi semua dari koin T1 per S, T2 per S, min T per S, T per S dan T kuadrat per S sudah terisi semua. Nah, selanjutnya kita bisa lanjutkan hingga koin 5 dari koin 5 hingga koin 15 untuk melengkapi seluruh data. Nah, oke baik di sini bisa dilihat kita sudah melengkapi seluruh data dari percobaan kita, yaitu ada koin T1 per S, T2 per S, min T per S, T per S, dan T kuadrat plus S kuadrat sudah terisi lengkap semuanya. Baik. Oke, selanjutnya kita akan memplot dari nilai-nilai di atas ini, yaitu ada di koin dan ini. Nah, kenapa di sini sudah ada angkanya 0,005, 0,1, 0,3, dan 0,4. Ya, ini adalah berat dari koin-koin tersebut. Jadi dari 0 koin itu adalah berat mangkoknya itu seberat 0,005 gram. Nah, untuk koin setelah mangkok ditambah 5 koin, maka beratnya bertambah menjadi 0,01. Lalu setelah ditambah 10 koin, beratnya bertambah menjadi 0,03. Dan selanjutnya hingga koin ke-15 hingga 0,04. Nah, inilah jadinya berat dari berbagai mangkok yang telah diisi oleh koin pada percobaan. Nah, setelah mendapatkan berat dari mangkok berat dari mangkok yang sudah terisi koin tersebut, kita akan rubah ini menjadi agar lebih gampang, yaitu merubah menjadi bukan kita rubah menjadi lebih gampang lah seperti istilahnya. Nah, yaitu dengan cara M/10 pangkat min 3 kilo. Jadi kita rubah menjadi kilo. Nah, ini di gram. Jadi kita 0,005 kita rubah menjadi kilo, yaitu ada 1, 2, 3 menjadi 0,5. 0,5. Nah, untuk yang ini ada 0,01 kita rubah menjadi kilo, yaitu 1, 2, yaitu ada 10. Berikutnya juga menjadi 30 dan ini menjadi 40. Nah, untuk tabel yang di bawah yang kosong ini adalah ini akan digunakan untuk T
kuadrat per S kuadrat ini. Data ini kita masukkan ke sini. Namun kita rubah dulu angka yang 0, ini menjadi lebih mudah agar bisa dimasukkan ke dalam grafik. Nah, jadi di sini ada 0,099. Kita rubah dengan ini, dengan cara ini. Min 3 jadi 1, 2, 3. Jadi 99. Nah, untuk yang kedua ada 0,121, kita rubah 123 menjadi 121. Mohon maaf, salah, 121. Dan yang ketiga ada 0,14 menjadi 144. Dan yang terakhir 0,169 jadi 1. Salah. Sebentar. Yang terakhir adalah 169. Oh ya, untuk T kuadrat per S kuadrat ini saya rubah. Kita ambil 3 angka di belakang koma agar lebih mempermudah. Nah, kita sudah mendapatkan nilai yang diplot ini dari atas ini dan bawah ini. Nah, dari data-data ini kita akan membuat grafik dari data-data di atas ini. Lalu kita akan menentukan slope atau kemiringan atau percepatan dari percobaan kita mengenai redaman osilasi. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam pembuatan grafiknya. Nah, berikut caranya adalah seperti ini. Nah, di sini kita sudah sediakan sebuah tempat buat grafik. Nah, di sini datanya sudah ada di sini, data yang di atas tadi. Nah, di sini kami menggunakan skala 4 cm sama dengan 4 kali 10 kuadrat pangkat min 3 kg on aksis M aksis. Di aksis ini, aksis ini itu skalanya segini. Nah, untuk yang kedua ada 4. Skala kedua itu yang horizontal itu ada 4 cm sama dengan 40 kali 10 pangkat min 3 S kuadrat on T kuadrat aksis. Berarti skala ini akan digunakan di garis horizontal ini. Nah, untuk cara membuat grafiknya yaitu atau memplot data ini menjadi grafik. Yang pertama itu kita kan sini ada data 0,5 sampai 40. Ya, yang bagian kiri ini adalah untuk garis vertikal dan yang kanan ini untuk horizontal. Karena kita mulai dari 0,5, jadi titik paling bawah ini kita mulai dari 0. Kemudian karena skalanya 4 per titik ini berarti 0, 4, 8, 12 dan seterusnya sampai ke atas. Nah, yang untuk horizontal ini karena mulainya 99 kita samakan saja, mulainya dari 0, di sini 0 karena skalanya 40. Jadi kita mulai 0, 40, 80, 120 dan seterusnya seperti itu. Nah, setelah kita beri tanda atau kita masukkan angka-angka ini, data ini ke dalam grafik ini, kita bisa membuat titik-titik bantu untuk menarik garis yang nanti akan kita tarik garis. Nah, misal sini ada 0,5 dan 99. Nah, kita mulai dari tadi di sini 0. Di sini 0. Nah, 0,5 berarti kan tiap kotak kecil ini tuh bernilai 0,4 untuk yang vertikal dan untuk horizontal ini bernilai titik kotak kecil ini bernilai 4. Nah, jadi kan di sini kita mulai dari 0, sini 4. Jadi untuk mencari 0,5 satu kotak naik adalah 0,4. Jadi 0,4 untuk mencapai 0,5 berarti tambah sedikit naik ke atas. Nah, lalu untuk 99 kita kan mulai di sini dari 0. 0, 40, 80 dan 120. Nah, 99 berarti ada di antara 80 dan 120. Jadi tiap kotak kecil ini bernilai 4. Jadi 80, satu kotak 84, kemudian 88, kemudian 92, terus kemudian 96, dan yang terakhir di tengah ini 100. Berarti untuk mencapai 99 ada di tengah sini, namun dikurangi sedikit ke kiri. Nah, jadi di sini 0,5,
dan 99 ada di sini. Berarti titik pertama ada di sini. Nah, hingga seterusnya 10, 122, 30, 144, 40, dan 169 hingga titik-titik terpenuhi semua. Setelah maka akan menjadi seperti ini. Di sini saya sudah bikin garisnya dari aplikasi PixArt menggunakan data saya. Nah, setelah seperti kita bisa lihat di sini, titik pertama ada di sini, titik kedua ada di sini, titik ketiga ada di sini, titik keempat ada di sini. Lalu kita menarik garis yang sesuai agar terlihat lurus di antara titik itu. Nah, setelah kita membuat garis seperti ini, kita bisa membuat segitiga seperti ini, segitiga. Yaitu di sini tidak ada metode spesifiknya. Yang terpenting segitiganya terlihat luas dan bisa dilihat dengan enak lah. Misal saya memulai titik garis kita itu dari nilai 4 di sini. Karena nilai 4 sudah pas, jadi lebih memudahkan dalam perhitungan. Jadi kita mulai dari sini 4, lalu kita tarik ke kanan horizontal sejauh 160. Kenapa 160? Karena saya mencari angka yang gampang dan pas di garis miring ini. Jika kita menarik garis hingga 200, kita akan menarik garis vertikal itu melebihi dari garis miring ini. Sedangkan kita untuk menarik setengah sampai sini, kita juga melebihi garis miring ini. Jadi yang pas adalah di 160. Nah, setelah kita tarik garis, kita terus horizontal, lalu kita tarik garis vertikal ke atas. Nah, sampai di sini. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kemudian setelah kita menarik garis segitiga seperti ini, telah menjadi segitiga, kita menghitung, kita beri huruf dulu, yaitu di sisi kiri ada A, kanan B, dan di atas ada C. Nah, setelah ini semua ada, kita menghitung setelah ini jadi, kita akan menentukan kemiringan atau slope S dari grafik tersebut, dari grafik ini. Nah, kita di sini akan menghitung slope, yaitu rumusnya adalah BC per AB. Nah, kita akan menghitung dari mulai titik C terlebih dahulu. Nah, di C kita mendapatkan garis seperti ini. Pertemuan garis ada di sini. Jadi 36 namun ada satu kotak ke atas. Jadi dari titik sini ke nilai 36 satu kotak ke atas, jadi 36,4. Untuk titik C itu 36,4. Kita bisa tuliskan di sini. Sebentar. 36,4 itu kita bisa kurangkan dengan titik B. Seperti rumusnya, titik B itu ada di sini. Kita pas dengan nilai 4. Jadi langsung saja tulis 4. Setelah itu kita jangan lupa untuk merubah ke standar form atau bentuk standarnya, yaitu kita kalikan dengan ini tadi 10 pangkat min 3. Jadi kita kalikan dengan 10 pangkat min 3 kilogram. Nah, setelah itu kita bagi per, karena kita sudah dapat nilai BC ini, kita bagi dengan yang AB sekarang. Jadi ini kita bisa lihat AB di sini. Ini kita dapat B, titik B ini yang gampang. B itu 160. Bisa kita tulis terlebih dahulu 160 kurangin titik A. Ya, titik A nya ada di sini. Bisa dilihat karena ini 80 dan untuk yang horizontal tuh jarak setiap kotak kecil tuh adalah 4. Jadi ini mulai dari 80, 84, kemudian ada 88, 92, 96, dan 100. Jadi
titik A garis horizontal ini ada berada pada nilai 100. 100. Sebentar, kita beri tanda kurung agar mudah dilihat. 100. Nah, kita juga buat ke standar formnya atau bentuk standarnya, yaitu kita kali 10 min 3 S kuadrat. Nah, ini sudah kita ketemu data atau nilai-nilai untuk rumus slope atau kemiringan ini. Berikutnya kita bisa hitung sama dengan, sama dengan. Nah, kita bisa coret 10 kuadrat min 3 dan 10 kuadrat min 3 ini kita bisa coret atau bisa kita hilangkan. Kita coret ini, kita coret pokoknya. Ini juga bisa kita coret. Nah, jadi 10 kuadrat min 3 ini sudah hilang. Jadi kita tinggal menghitung ini dan ini. Oke, kita kan tadi sudah mendapatkan dari nilai ini, kita bisa hitung 10 kan ini juga sudah dicoret 10 kuadrat 10 pangkat min 3 ini kita sudah coret jadi sudah tidak ada. Nah, kita bisa masukkan di sini berarti 36,4 dikurangi 4 itu ada di nilai 32,4 per 160 kurangi 100 yaitu ada 100. Nah, kita bagi 32,4. Sebentar, kita 32 tuh. Nah, 32,4 bagi 100 3 kok. Mohon maaf, salah. Ini bukan 100, ini 60. Nah, ini 60. 32,4 bagi 60 itu ada di nilai 0,54. Oh ya, jangan lupa satuannya ini yang 32,4 itu satuannya kilo. Dan yang 60 itu satuannya second kuadrat. Nah, jadi ini adalah nilai dari kemiringan atau slope-nya. 0,54 kilo second min kuadrat. Nah, jadi ntar saya serahkan. Nah, jadi kemiringan dari amplitudo yang sudah kita hitung waktunya atau itu kita dapatkan angka 0,54 kilo second min kuadrat. Nah, mungkin ini praktikum fisika dari kelompok kami menghitung kemiringan dari amplitudo yang sudah kita lakukan pada percobaan tadi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat atau kesalahan dalam perhitungan percobaan pada praktikum fisika ini. Dikarenakan kami juga sedang masih belajar dalam praktikum fisika ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.